Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mariana Kanmese, kelas 4C dengan NIM 20010800077. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah perencanaan program pembelajaran. Materi yang saya bawakan mengenai RPP IPS SMP. Baik, kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini yaitu 1. Menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai norma serta kelembagaan sosial budaya. Indikator pencapaiannya yaitu 1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 2. Menganalisis ciri-ciri interaksi sosial. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Indikator pencapaiannya menyajikan hasil analisis interaksi sosial dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam bentuk laporan kelompok. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. 1. Materi pembahasan reguler. A. Faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal, gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya, faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Seseorang yang ngefans dengan idolanya biasanya akan berusaha untuk memakai pakaian dengan model yang sama. Tidak hanya itu, seorang fans terkadang mengikuti model rambut yang sama dengan idolanya. 2. Sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan. Terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Selain itu, faktor sugesti yang bisa memunculkan interaksi sosial bukan hanya bisa terjadi karena diberi nasihat oleh orang tua, tetapi bisa terjadi karena diberikan nasihat oleh seorang guru. Dengan nasihat-nasihat yang diharapkan penerima nasihat bisa menerima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani masa depan nanti. 3. Simpatik. Simpatik adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya sendiri. Penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpatik. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain.
Apabila semakin banyak orang yang dapat dibantu, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis dan interaksi sosial pun tetap bisa terus terjaga dengan baik. 4. Identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginannya, sama atau identik dengan serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. 5. Empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua, bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Interaksi dalam masyarakat akan menumbuhkan bentuk hubungan, saling mempererat dan mengubah suatu kondisi masyarakat di suatu daerah. Misalnya, dalam interaksi sosial positif, melakukan gotong royong. Ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. B. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang. 2. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. 2. Materi pembelajaran pengayaan. A. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap itu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. B. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Pengaruh interaksi sosial di bidang sosial. Di bidang sosial ini, interaksi sosial memaksa pelaku interaksi untuk saling bertemu, mengenal, dan bekerja sama. Dengan adanya interaksi ini akan memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Contoh interaksi sosial di bidang sosial adalah dengan terbentuknya kelompok belajar bersama, adanya organisasi, terjadinya kerja bakti, dan adanya sebuah keluarga yang terbentuk. 2. Pengaruh interaksi sosial di bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, sebab bidang ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan individu atau kelompok menjalankan kegiatan ekonomi. Interaksi sosial ini mendorong manusia untuk kemudian saling menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya,
dengan adanya kegiatan jual beli, tawar-menawar, dan barter. 3. Pengaruh interaksi sosial di bidang budaya. Interaksi sosial juga rupanya mengaruhi bidang budaya. Hal ini bisa mendorong tersebarnya budaya dari suatu daerah untuk bisa dikenal dan dipelajari oleh masyarakat di luar daerah tersebut. Proses interaksi juga mampu untuk mendorong proses akulturasi dan asimilasi budaya, sehingga dapat dikatakan interaksi sosial ini mampu untuk mempengaruhi bidang budaya. Sekian dan terima kasih.